Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 979-981. Malam di dekat laut suram dan tidak menentu. Pada saat ini, di luar kota langit Kevin Ye, hampir semua penganut Buddha dan Tao Timur berkumpul di sini. Agama Buddha dipimpin oleh Biksu Tianqi dari Shaolin, Master Qibao dari Kuil Lanruo, dan Biksu yang penyanyang dari Gunung Putuo. Dalam hal Taoisme, secara alami ada Tao Tianmen di Taishan, Tao Qingfeng di Kongtong, Taiyin Sanren di Gunung Wuhua, Qingsu di Maoshan dan Tao Ziyang di Gunung Souyang. Mereka ini hanyalah para pemimpin agama Buddha dan Tao, dan murid-murid lainnya Hao Hao Tang Tang berjumlah hingga 100 orang. Orang-orang berjubah dan Tao ini sekarang mengepung seluruh kota langit. Biksu besar Tianqi berkata bahwa dia berharap Kevin Ye dapat membuka pintu untuk menemuinya. Faktanya, orang-orang ganas ini datang untuk mengepung Kevin Ye. Namun, Biksu besar Tianqi memanggil pintu di luar. Setelah waktu yang lama, tidak ada seorang pun di langit yang menjawab. Saat ini, kota langit itu sunyi dan hikmat, seolah-olah itu adalah kota mati. Hanya cahaya yang berkilauan dan tembus pandang di atas villa yang menyala dalam kegelapan, dan ada sedikit kekuatan sihir merah di kamar Kevin Ye di villa itu. Sekelompok orang berdiri berdampingan di depan gerbang bertingkat tinggi, tercengang untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada tanggapan. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arahku, aku melihatmu, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menunggu dengan sabar sejenak, Biksu Agung Tianqi melangkah maju lagi, sepenuhnya percaya diri, dan terus berteriak ke kota langit, aku, Shaolin Tianqi, melewati tanah harta karun, tolong datang untuk menemui Kevin Ye, dermawan Kevin Ye. Aku sangat berterima kasih padamu. Suara kiamat yang keras dan jelas terus bergema di atas kota langit, dan suara yang kuat itu juga memiliki momentum yang tidak marah tetapi kuat. Namun, suara kiamat masih seperti lumpur yang mengalir ke laut, dan tidak ada tanggapan dari kota langit. Sampai sekarang, Biksu Tujuh Harta dari Kuil Lanruo berkata, Saudara Buddha Tianqi, dalam menghadapi roh-roh jahat di rumah ini, saya rasa kita tidak perlu berbicara dengannya tentang moralitas dan moralitas dunia. Kita bisa menunggu para penganut Buddha dan Tao untuk membunuh mereka secara langsung. Saya ingin melihat orang macam apa Kevin Ye dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ya, Tuan Tianqi. Mari kita bunuh secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat Kevin Ye, dia tidak akan menjadi lawan kita. Begitu Biksu Tujuh Harta mengatakan ini, dia langsung mendapat tanggapan dari banyak orang. Namun, kiamat masih ragu-ragu. Bagaimanapun, Tianqi adalah sebuah latihan dan kekuatan sihir Buddha berusia 1000 tahun. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin jalan yang benar di seluruh timur. Hal semacam ini yang membunuh orang tanpa mengatakan sepatah kata pun benar-benar mustahil. Di mata kiamat, dia seharusnya memanggil Kevin Ye saat ini, menghadapinya secara langsung, menghitung dosa pihak lain, dan akhirnya memulai. Harus dikatakan bahwa gaya kiamat sangat positif. Itu hanya tidak selaras dengan era saat ini dan masyarakat. Tampaknya terlalu bertele-tele. Melihat Biksu besar Tianqi mengerutkan kening, dia tampaknya tidak setuju dengan sudut pandangnya. Biksu Tujuh Harta dari Kuil Lanruo bersenandung sedikit di dalam hatinya dan melirik Biksu besar Tianqi dengan mata sipit. Dia berkata dalam hatinya, Tianqi adalah orang yang terlambat. Karena kamu tidak naik, lebih baik aku. Kuil Lanruo terletak di wilayah barat dan sudah lama tidak berada di timur. Sekarang, memanfaatkan kehadiran agama Buddha dan Taoisme di dunia, saya harap saya dapat menunjukkan pertunjukan saya. Saya tidak bisa membiarkan Sekte Central Plains meremehkan reputasi Kuil Lanruo. Dengan ide ini, jubah emas ungu Biksu Qibao bergetar dan berkata, Buddha Tianqi, karena kamu tidak ingin menjadi penjahat, aku akan melakukannya untukmu. Itu hanya rumah yang penuh dengan hantu, belatung, dan belatung. Mari kita lihat apa yang bisa kulakukan. Ucap Biksu besar Tujuh Harta Karun itu, jubah emas ungu di tubuhnya bergetar, orang-orang melihatnya seperti ini. Hanya sesaat, jubah emas ungu itu berputar di langit, lalu melesat masuk. Tiba-tiba, Kevin Ye, kota langit, terbungkus di dalamnya. Itu benar-benar pemandangan yang menutupi langit. Sebenarnya, Biksu Tujuh Harta Karun dari Kuil Lanruo tidak disebut Qibao. Alasan mengapa orang-orang terbiasa menyebutnya Qibao adalah karena dia memiliki 7 senjata ajaib di Kuil Lanruo, dan jubah emas ungu adalah salah satunya. Jubah emas ungu pada Biksu Qibao dikenal sebagai harta karun pertama di wilayah barat. Ia memiliki kekuatan untuk menelan langit dan menutupi bumi. Begitu seorang manusia terperangkap dalam jubah ini, ia akan berubah menjadi darah dan air dalam sekejap.
Begitu seorang biksu terperangkap dalam jubah ini, tidak butuh waktu lama bagi roh sejatinya untuk mati, yang mengerikan. Melihat biksu 7 harta karun itu, ia menggerakkan tangannya terlebih dahulu. Kami tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka mundur satu demi satu untuk mengamati metode biksu itu. Hanya Tianmen dan King Feng yang ragu-ragu, dan tampaknya merasakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, aneh untuk datang ke gerbang kota dan langit. Jelas, rumah di kota langit dikelilingi oleh susunan yang sangat besar. Meskipun susunan itu hanya tersembunyi di dalam rumah, ia sangat pintar. Bahkan Tianmen dan King Feng tidak dapat melihat petunjuk. Jadi saat ini, Tianmen dan King Feng merasa tidak nyaman ketika mereka melihat biksu besar Kibao ingin bergerak. Mereka takut biksu besar Kibao berikutnya tidak akan dapat membuat permainan, dan kemudian diserang oleh susunan di kota langit. Jelas, orang-orang Taoisme lebih mahir daripada orang-orang Buddha. Khususnya, Kevin Ye, Kota Langit, dilengkapi dengan susunan Tao dari 6 Ding dan 6 Jia Langit dan Bumi yang kembali ke susunan Yuan. Meskipun Tian Qi Kibao dan biksu yang penuh kasih juga menemukan sesuatu yang salah, mereka tidak dapat memberitahu kami apa yang salah. Saat ini, biksu 7 harta berdiri di depan kerumunan, wajahnya muram menatap seluruh kota langit, dan dia terus mengatakan sesuatu di mulutnya, seolah-olah dia sedang mengendalikan jubah emas ungu di atas langit. Jubah itu adalah harta yang bagus, tetapi dalam sekejap mengelilingi seluruh kota langit, dan kemudian kekuatan kuning misterius mulai mengalir turun seperti Merkuri, membuat orang-orang terpesona. 7 harta melafalkan kata-kata dan terus mencibir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, aku punya jubah di langit dan bumi. Kamu adalah rumah kecil. Aku dapat mengubahnya menjadi genangan darah dalam sekejap. Dikatakan bahwa biksu itu penuh kasih sayang, tetapi biksu Kibao tidak. Dari Kibao yang berdiri di gerbang kota langit, yaitu membunuh orang. Itu adalah ledakan kegembiraan dan kegembiraan bagi semua orang untuk menyaksikan jubah emas ungu jatuh perlahan dan menyinari seluruh kota langit. Namun sebelum gerombolan itu berteriak, seluruh kota langit berubah. Di luar kota langit ada cahaya merah menyala, menghalangi jubah emas ungu yang jatuh perlahan. Kemudian, semua orang melihat pedang perunggu antik terbang dari selatan villa di kota langit, menusuk jubah emas ungu di langit. Melihat pedang ini bersinar dengan semangat raja, tidak peduli itu kiamat, 7 harta atau Xiang dan yang lainnya tercengang. Ini pedang kaisar. Bab 980. Pedang kaisar Suanyuan bukan hanya senjata ajaib, tetapi juga simbol identitas. Di timur, secara umum diakui bahwa orang yang memegang pedang kaisar adalah kaisar dunia, dan dia adalah penguasa dunia. Sekarang para biksu dan penganut Buddha ketakutan melihat pedang kaisar melompat keluar dari kota di langit yang gelap. Meskipun masing-masing dari mereka adalah kekuatan sihir yang hebat, mereka masih termasuk dalam kategori manusia. Oleh karena itu, mereka lebih mementingkan pedang kaisar daripada orang-orang di negeri dongeng. Wajah biksu Tianqi menjadi keruh lagi. Di mata kiamat, orang yang dapat memegang pedang kaisar harus memiliki jiwa yang mulia, dan sikap seorang raja jelas bukan iblis. Bagaimanapun, pedang kaisar adalah senjata ajaib kaisar kuno. Jika benar-benar jatuh ke tangan iblis, roh pedang kaisar tidak akan pernah mengenalinya sebagai yang utama. Pada saat ini, biksu kiamat itu bingung lagi. Matanya dengan aneh menyapu kekosongan di sekitarnya dan Xiang di sekitarnya. Dia terkejut. Bagaimana mungkin seorang sosok yang bisa memegang pedang kaisar menjadi iblis yang digambarkan dalam dua populasi? Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, biksu Agung Tianqi hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan berkata, mungkin ada orang lain di rumah itu. Pria yang bertanggung jawab atas pedang kaisar bukanlah pemuda bernama Kevin Ye. Sebenarnya, gagasan biksu Agung Tianqi ini hanyalah penipuan diri sendiri. Ketika orang-orang melihat pedang kaisar, mereka terkejut terlebih dahulu, dan kemudian mereka takut. Bahkan Xiang tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia melihat pedang kaisar, dia masih senang dengan semangat kaisar yang riang dan kuat. Namun, bahkan jika mereka terkejut dan terkejut lagi, mereka akan terkejut pada biksu 7 harta saat ini. Meskipun biksu 7 harta telah lama mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah itu, dia tidak dapat membayangkan bahwa pedang kaisar akan muncul di rumah kota langit. Dalam hatinya, biksu 7 harta karun itu segera menyatukan kedua tangannya dan berkata, Sesaat, aku melihat cahaya huruf emas perlahan keluar dari mulut biksu 7 harta karun itu, lalu menghantam pedang kaisar di langit. Orang-orang dari dua aliran agama Buddha dan Taoisme hampir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa biksu 7 harta karun itu akan begitu sombong sehingga mereka berani menabrak pedang kaisar. Tiba-tiba,
Mereka semua menarik napas untuk Biksu Tujuh Harta Karun itu. Biksu Tujuh Harta Karun kini menjadi pertaruhan yang putus asa. Karena ia telah bergerak, ia pasti akan mengenai sasaran. Cahaya keemasan swastika di langit dan pedang kaisar saling bertabrakan dengan tenang. Terdengar suara dentuman keras. Cahaya Buddha yang bertuliskan prasasti itu tidak dapat menahan pedang kaisar, dan langsung hancur berkeping-keping. Tidak bagus. Berdiri di tanah, Biksu Tujuh Harta Karun berteriak, dengan cepat melambaikan tangannya, dan berkata, dekat. Melihat bahwa ia tidak mengenai sasaran, Biksu Tujuh Harta Karun tidak berani bersikap berani lagi. Sebaliknya, ia membaca rumus yang ringkas dan ingin mengambil kembali jubah emas ungunya. Akan tetapi, jubah emas ungu Biksu Kibao mudah dipadamkan, tetapi tidak semudah itu untuk mengambilnya kembali. Pedang kaisar di langit terus meraung dan langsung menuju jubah emas ungu. Kecepatan pedang terbang itu sangat cepat. Ia tampak ganas dan ganas. Tanpa menunggu Biksu Kibao bereaksi, pedang kaisar itu meraung. Dua sinar matahari di langit saling bertautan, jadi terdengar suara yang tajam. Jubah emas ungu yang dapat menahan langit dan bumi di mulut Biksu Kibao langsung tertusuk oleh pedang kaisar. Kemudian cahaya pada jubah emas ungu itu mulai menghilang perlahan, dan akhirnya berubah menjadi kantong kain compang camping. Di depan mata semua orang, jubah itu berkibar dan jatuh ke dalam debu. Pedang kaisar tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar atau menyerang para pemimpin Buddha dan Tao di luar kota langit. Sebaliknya, pedang itu berdiri di langit untuk waktu yang lama, bersinar seperti demonstrasi. Akhirnya, pedang itu berbalik dan jatuh kembali ke langit. Di kaki kota langit, Dewa Tianmen dari Gunung Tai dan Taois King Feng dari Kongtong saling memandang. Mereka tidak bisa berhenti menggigil dalam hati mereka dan berkata, sungguh pukulan besar untuk membuat barisan dengan pedang kaisar. Sungguh susunan yang mengerikan. Saat ini, orang-orang dari dua aliran Buddha dan Taoisme meratap satu persatu. Hanya Biksu Agung Kibao yang berdiri di luar pintu dan melompat keluar pintu, sambil berteriak, aku bayiku, aku bayiku. Sambil mengucapkan tujuh harta, biksu itu bergegas maju dan mengambil sepotong jubah yang telah kehilangan kilaunya. Sambil memegangnya di telapak tangannya, Biksu Tujuh Harta itu enggan menyerah dan merasa kasihan di wajahnya. Bagaimanapun, jubah ini telah bersama Biksu Kibao selama bertahun-tahun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan. Melihat ke atas lagi, Biksu Agung Kibao menggertakkan giginya dan menatap kota langit di depannya. Rasa membunuh benar-benar terungkap di wajahnya. Bahkan orang-orang Buddha dan Tao di belakangnya dapat merasakan kemarahan Biksu Tujuh Harta tanpa melihatnya. Pada saat ini, Biksu Kiamat tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Buddha Amitabha, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, dan kebencian adalah sila Buddha saya. Buddha Tujuh Harta, Anda telah melanggar sila. Biksu Kiamat adalah orang Tao yang terkenal. Pada saat ini, dia masih menyebut Tujuh Harta dan melakukan cincin kemarahan. Tetapi pada saat ini, Biksu Tujuh Harta telah bingung oleh kemarahan. Di mana Anda dapat mendengar kata-kata Biksu Agung Tianqi? Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Biksu Tujuh Harta mengabaikan Biksu Kiamat sama sekali, tetapi berkata kepada kota langit, anak-anak sombong, setan dan cara jahat, berani merusak senjata ajaib kuil Lanruo. Aku tidak bisa berhenti denganmu. Kata Biksu Agung Tujuh Harta itu seluruh tubuhnya gemetar, api di matanya berkobar-kobar. Melihat Biksu Tujuh Harta itu telah dibutakan oleh amarah saat itu, Biksu Tianqi tidak berdaya. Dia hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan mengucapkan nama Buddha, Amitabha. Setelah memanggil Buddha, Tianqi meletakkan alu dan melafalkan sutra hati Prajna-Prajna. Tampaknya dia berharap Biksu Tujuh Harta itu akan menemukan jalan kembali. Jelas, apa yang telah dilakukan Biksu Agung Tianqi hanyalah pekerjaan yang tidak berguna. Di hadapan semua orang, Biksu Agung Kibao telah marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. 5 atau 6 sinar cahaya mulai bersinar dari Biksu Tujuh Harta itu. Perlahan-lahan, semua orang melihat sepotong senjata ajaib yang bersinar dengan kemuliaan agama Buddha muncul dari tubuh Biksu Tujuh Harta itu. Orang-orang dari sekte ini mungkin tidak tahu tentang senjata ajaib ini, tetapi umat Buddha mengetahuinya seperti telapak tangan mereka ketika mereka melihatnya. Berdiri di satu sisi, Guru Agung Gunung Putuo yang penuh belas kasih, melihat cahaya keemasan bersinar di depannya, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan ngeri, tongkat Fu Huzen, mangkuk-mangkuk dantai, topi bambu Tianchan, manik-manik Buddha Wang-Wang, relik King Tian, pagoda Guangling. Dengan Guru Agung yang penuh belas kasih, guru agama Buddha dan Taoisme secara bertahap mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Melihat 6 senjata ajaib Buddha di langit, kita semua berada dalam hati yang tegang, ada yang berseru, tetapi juga takut.
Namun, lebih banyak orang yang terkejut dengan kenyataan bahwa Biksu Tujuh Harta Karun itu benar-benar terkenal dan terkenal. Pada saat itu, Biksu Tujuh Harta memanggil 6 harta yang tersisa. Matanya muram dan mulutnya melantunkan nama Buddha. Dia berkata dengan keras, Amitabha, hancurkan untukku. Dalam sekejap, 6 senjata ajaib di langit, dengan bantuan Tuhan, langsung menuju Kevin Ye, Kota Langit. Bab 981. Nama Biksu Tujuh Harta Karun bukanlah nama sebenarnya. Ketika dia membuat gerakan, dia adalah 6 senjata ajaib. 6 senjata ajaib ini bukanlah benda biasa, setidaknya mereka juga terkenal di dunia. Melihat 6 senjata ajaib terbang naik turun di langit, sekelompok orang di bawah merasa gembira dan cemburu, tetapi tidak sedikit orang yang menonton kesenangan dan menonton lelucon. Di antara mereka, Tianmen abadi di Taishan dan Taoist King Feng di Kongtong adalah yang pertama. Keduanya adalah Taoist Zheng Xiu. Meskipun kita tidak mengerti betapa mengerikannya susunan yang dipasang di kota langit Kevin Ye, yang dapat ditekan dengan pedang kaisar jelas bukan susunan biasa. Saya khawatir sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan Biksu Tujuh Harta Karun saja. Namun, Tianmen dan King Feng saat ini tidak menunjukkan bahwa dia sedang melihat Biksu Tujuh Harta Karun mempermalukan dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa dua aliran agama Buddha dan Taoisme di seluruh timur memiliki semangat yang sama, tetapi sebenarnya mereka sangat berbeda. Biksu Tujuh Harta Karun hari ini dapat dikatakan sedang marah besar, marah, dan pasti akan kehilangan mukanya untuk kembali. Berdiri di depan kerumunan, Biksu Tujuh Harta Karun adalah postur yang tidak akan menghancurkan kota dan tidak akan kembali. Dia tidak hanya menggunakan 6 senjata ajaib yang tersisa di tubuhnya, tetapi Biksu Tujuh Harta Karun juga menyatukan kedua tangannya saat ini dan melafalkan mantra 6 karakter di mulutnya, Oh, Ma, Ba, Mi, Hong. Untuk sesaat, 6 karakter besar yang berkilauan muncul di langit, yang masing-masing dianugerahkan pada senjata ajaib, yang sangat meningkatkan kekuatan senjata ajaib tersebut. Kemudian cahaya dingin melintas di mata Biksu Tujuh Harta Karun, dan 6 senjata ajaib itu langsung menuju ke kota langit Kevin Ye. Hari ini, ada kerusuhan di kota langit. Howard Zhang, Michael Liu dan Tommy Ye berdiri di taman kota langit, dan mereka dapat melihat kilatan cahaya terbang di atas kepala mereka. 6 senjata ajaib agama Buddha itu terpesona dan kewalahan. Michael Liu mendengus, tetapi dia tidak punya cara yang baik, sial, ini tidak ada habisnya. Aku akan keluar dan melihat monster macam apa yang ada di gerbang. Setelah itu, Michael Liu hendak berjalan menuju pintu. Namun, Tommy Ye menghentikan tindakan Michael Liu. Dia mendengar Tommy Ye berteriak, berhenti, bocah keluarga Liu, aku sarankan kamu untuk tidak keluar sekarang. Orang-orang di luar itu tidak mudah terprovokasi oleh kita. Sebaiknya kamu menunggu saudaraku yang malang itu keluar dari bea cukai. Michael Liu dan Howard Zhang tidak tahu siapa geng di luar, tetapi hati Tommy Ye jernih. Bagaimanapun, Tommy Ye adalah pria sejati dari keluarga Ye. Meskipun dia belum pernah melihat dua aliran Buddha dan Tao di timur, dia telah mendengar banyak tentang mereka. Tak satu pun dari sekte pertapa ini yang berteman baik. Bahkan keluarga emas dari ibu kota kekaisaran tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Tommy Ye saat ini tidak mengerti mengapa sekelompok orang ini tiba-tiba membunuh Lin Hai, di luar kota di langit. Ketika Tommy Ye bingung, semua orang di kota langit melihat bahwa 6 senjata ajaib dari Biksu Tujuh Harta tidak memiliki tanda-tanda akan jatuh di kepala mereka. Melihat benda-benda tak dikenal ini jatuh dengan cepat, Tommy Ye khawatir kota langit tidak akan mampu menahannya, dan kemudian runtuh. Namun, Tommy Ye segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Tepat ketika 6 senjata ajaib Biksu Tujuh Harta jatuh, api muncul di atas kota langit, yang menghalangi senjata ajaib Biksu Tujuh Harta seperti tadi. Dan seluruh kota langit mulai bergetar. Tommy Ye merasakan ada yang salah di bawah kakinya. Melihat ke bawah, seekor ikan yin yang besar mulai berputar di taman kota langit, dan beberapa benda muncul di tengah ikan tanpa alasan. Benda-benda ini hanya mekar. Panggil saja, Tommy Ye tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas, kota langit di sudut tenggara dan barat laut suatu waktu adalah pantulan jalan emas. Kemudian, cahaya yang menyilaukan membubung ke langit, langsung ke langit, yang mengancam keselamatan kota langit. Cahaya yang menyilaukan ini tidak lain. Itu adalah 6 harta spiritual yang digunakan Kevin Ye untuk menekan susunan ketika dia menyiapkan susunan. 6 harta spiritual ini adalah harta yang dibawa oleh Kevin Ye dari negeri dongeng. Selain manik-manik kacau dan tongkat kunpeng, 6 harta spiritual ini hampir semuanya adalah latar belakang keluarga Kevin Ye. 6 sinar cahaya, baik yang menyerang maupun bertahan, membubung ke langit dan bergegas ke 6 senjata ajaib dari Biksu Tujuh Harta.
Pada saat ini, dua master Buddhisme dan Taoisme yang mengepung Kevin Ye, Kota Langit, sudah tampak konyol. Bahkan Biksu Agung Kiamat adalah Dewa Leng-Leng. Ia menyatukan kedua tangannya dan berkata, Amitabha. Dan berdiri di sudut Tianmen dan King Feng saling memandang, hati mereka berdebar kencang. Tahukah Anda, meskipun hal semacam ini tidak aneh di mata gerbang surga yang tersembunyi, agak mengejutkan bahwa Kota Langit ini benar-benar dapat memantulkan 6 senjata ajaib dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Mungkin dari segi kuantitas, 6 keping tidaklah terlalu banyak, tetapi kualitas ke-6 keping ini tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Setidaknya di mata Biksu Agung Tianqi, masing-masing dari ke-6 senjata ajaib ini setidaknya sama kuatnya dengan pedang kaisar. Apa konsep dari 6 pedang kaisar manusia? Bahkan manusia biasa dengan 6 pedang kaisar saja sudah cukup untuk dipandang rendah oleh dunia. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli alam Tianyuan. Dia merasa sangat buruk ketika memikirkannya. Jadi pada saat ini, Biksu Agung Tianqi semakin merasa bahwa Kevin Ye di rumah itu mungkin telah menyapu sekte Maoshan dengan begitu banyak senjata ajaib. Saat ini, melihat senjata ajaib yang bersinar di Kota Langit, saya khawatir yang paling gugup adalah Biksu 7 Harta Karun. Biksu 7 Harta Karun dulunya memiliki sempoa yang bagus. Dia memiliki 6 senjata ajaib. Dia dapat menangkap monster, dan susunan yang fantastis. Namun, Biksu 7 Harta Karun tidak menyangka bahwa Kota Langit kecil ini memiliki latar belakang keluarga yang begitu kaya sehingga dapat mengeluarkan 6 senjata ajaib untuk bersaing dengannya dalam sekejap. Terlebih lagi, dari sudut pandang kekuatan, ke-6 senjata ajaib ini tampaknya jauh lebih banyak daripada yang ada di tangannya. Saat ini, Biksu 7 Harta ingin mundur, tetapi sekarang karena begitu banyak rekan dari agama Buddha dan Taoisme yang menonton, mereka tidak mampu kehilangan muka. Sederhananya, Biksu besar 7 Harta adalah hati horizontal, bersenandung, berkata, cahaya Buddha Pudu, 5 warna dari asal yang sama, buka. Kemudian semua orang melihat Biksu besar kibau dengan lambaian tangannya, dan cahaya 5 warna sedang bermain ke arah langit di masa lalu. Melihat pemandangan ini, apakah itu kiamat atau gerbang surga, atau angin sepoi-sepoi, saya bergumam dalam hati, tampaknya Master Kibau sedang bertarung kali ini.